Hai teman Jenggun, hidup itu bagai sebuah buku. Kadang-kadang banyak cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan loh. Kisah pahit kita ambil pembelajarannya. Cara kita membaca tiap kisahnya pun berbeda-beda di setiap lembar itu. Edisi kali ini, Jenggun akan berkisah tentang ajang bersejarah bagi remaja putri di Indonesia. Ajang pembuka karir, ajang mengembangkan diri, dan juga ajang memperluas relasi. Hai teman Jenggun, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial banget. Nah, namanya adalah Mas Hari Gunawan. Beliau sekarang adalah pengamat mode dan dulu beliau adalah redaktur eksekutif untuk mode dan kecantikan di majalah Gadis. Hai Mas Hari, apa kabar? Baik, Budi. Apa kabar? Baik Mas, terima kasih sudah datang di podcast Jenggun namanya. Budi ya. Nah, Mas, kalau mau boleh tanya, kesibukan Mas Hari saat ini ngapain aja sih, Mas? Saya terakhir bekerja di tahun 2015. Pekerjaan saya itu terakhir itu di Ramayana Department Store. Di head office-nya menangani masalah marketing dan promotion. Itu terakhir saya bekerja tetap. Setelah itu saya sekarang ini lebih banyak bekerja lepas. Artinya kalau ada kebutuhan, ada yang minta saya bisa jadi pembicara, mungkin dosen tamu sesekali gitu ya. Pernah jadi dosen tamu di UPH, pernah di vokasi UI, pernah jadi dosen juga di Asri BSW. Terakhir sempat juga jadi konsultan untuk merchandise-nya logo dengan logo-logo UI. Kalau dosen tamu itu diajarin tentang apa? Saya biasa mengajar tentang bisnis fashion atau wirausaha. Konsep-konsepnya gitu. Kalau waktu itu yang tadi Mas Hari bilang sempat membantu untuk logo-logo, ngedesain logonya atau akurat? Marketingnya, merchandisingnya, bagaimana kita mengontrol inventory stok, bagaimana membuat penampilan produk itu menarik, bagaimana cara menjualnya, strategi-strategi marketingnya lah lebih ke sana ya. Nah, kan Mas Hari terakhir kan 2015 itu di majalah Gadis. Saya bekerja di majalah Gadis itu tahun 82 sampai 92. Oh, 92, sorry. Jadi 10 tahun. Saya rata-rata bekerja di perusahaan 10 tahun dan semuanya sampai saat ini hubungannya dengan fashion semua kebetulan. Betul ya. Nah, di masa 10 tahun itu, apa yang Mas Hari rasain di Femina Group? Sebetulnya saya di Femina Group itu saya pertama kali belajar tentang mode itu dari Femina Group. Karena saya bukan background orang fashion sama sekali. Ya, kalau lihat dari CV-nya Mas Hari kan bukan dari saya background saya saya dulu kuliahnya di Fakultas Sastra Inggris UI dan Bu Pia kebetulan dosen saya. Oh. Jadi saya kenal Bu Pia di situ. Nah, kemudian saya ditarik untuk mencoba ikut tes menjadi karyawan Gadis. Kemudian saya ikut masuk ke majalah Gadis. Saya sebagai reporter. Waktu itu belum menangani fashion. Sampai akhirnya kemudian saya mulai berkenalan dengan fashion karena kan di majalah itu ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba LPM, kemudian ada rubrik fashion, ada rubrik mode. Entah gimana saya selalu senang lebih banyak ngobrol sama orang-orang fashion, teman-teman fashion, redaktur fashion yang ada di sana. Kenapa senang gitu? Karena majalahnya bagus-bagus. Mereka kan punya referensi, majalah-majalah luar, Elle, Basar, Vogue, segala macam. Terus saya suka lihat-lihat sambil ngobrol-ngobrol, lihat-lihat. Terus mereka kalau motor kan kadang-kadang lihat, wah menarik juga ya gitu. Nah, sampai satu hari Cynthia ini tahu kok saya punya minat gitu walaupun punya background fashion. Dia mulai ngajak saya, saya nih kalau lagi nggak sempet datang ke acara, mau nggak kamu pergi? Di Gadis itu sudah langsung reporter, belum di fashion ya? Belum. Jadi sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun. Nah, jadi waktu Mas Hari masuk itu belum ke fashion langsung ya? Belum. Saya nulis dia lah yang ngajak. Ya, saya nulis masalah pendidikan, nulis masalah kesenian, dari review konser musik, balet segala macam. Nah, kemudian Cynthia bilang kalau dia lagi nggak sempet, mungkin buat Cynthia acara itu juga dalam tanda petik kurang begitu penting ya, biasa-biasa aja untuk menjaga relasi. Hari mau nggak ke sana? Kan kamu bisa motret katanya. Ya udah, akhirnya saya ikut gitu. Nah, kemudian saya belajar lagi tentang dunia fashion. Kemudian saya jadi panitia LPM.
Kan belajar tuh dengerin juri ngomong, analisa, ngajarin, memberi pengarahan, saya dengerin gitu. Dan dari situ saya belajar otodidak mengenai fashion. Oke, waktu Mas Hari masuk itu senior-senior adalah Mbak Cynthia itu. Masih ada, masih Cynthia ada. Subiakto yang akhirnya pindah ke Iya, mode ya. masih ada. Ada sempat sama-sama sampai berapa tahun, dan mungkin 4 tahun kali. 4 tahun, kemudian mereka keluar, entah gimana saya juga nggak tahu. Bupia kok tiba-tiba mempercayakan saya nanganin mode, Oh, gitu. Mungkin dia bisa melihat talent saya kali ya, kesukaan saya di situ, kemudian saya nanganin. nah tadi kan Mas Hari ngomong sempat suka ngobrol sama anak-anak fashionnya gadis. Terus ada referensinya. Jadi referensi itu sudah ada ya dulu. Maksudnya acuannya adalah majalah-majalah itu. Karena kan ada beberapa cover gadis tuh yang aku ngelihat kiblatnya tuh kayak ke Vogue gitu. Bener nggak? Ya dulu kan nggak ada. Kan pada masa itu kan majalah susah banget kan untuk Iya, mencari referensi. dulu orang nyari mau tahu tentang brand mode, cari VCD, Iya. VCD lah, apa namanya dulu kaset ya, video kaset ya. Video kaset kan. Jadi untuk bisa nonton fashion show itu di Paris apa mereka cari, terus kemudian mereka beli majalah-majalah di hotel. Nah, zaman itu kan masih susah majalah-majalah asing. Kadang-kadang karena Bupia sering keluar negeri, ada yang berlangganan kayak Seventeen apa gitu. Jadi kita beli dari sana, dan dari sana mereka kenal kan banyak artikel-artikel menarik untuk pedoman kecantikan, fashion, segala macam. Nah saya lihat gitu, lihat. Karena sebetulnya kalau kita ngomong mengenai masalah fashion, menurut saya kunci ya dari pengalaman hidup saya. Orang itu bisa berhasil enggak kalau soal skill itu bisa dipelajarin. Tapi yang paling susah adalah tes. Wah, ya betul sih. Kalau nggak punya tes, Kalau nggak punya tes, aduh, mau kaya sebagaimana nggak pun bisa. kalau nggak punya tes, ya segitu aja lah. Ya, jadi dan gimana cara kita mendapatkan taste yang bagus? Saya juga bukan orang yang senang mode loh. Dari kecil saya bukan anak-anak yang senang dandan, aware dengan penampilan itu enggak. Tapi karena kemudian saya mengamati keindahan majalah-majalah itu, terinspirasi. Gitu. Kan kita kalau mau supaya kita punya taste yang bagus, lihat terus setiap hari hal-hal yang baik. Betul. Yang kita jangan lihat yang jelek. Yang orang bilang baik, lihat. Nanti mata kita terbiasa. Kalau yang nggak serak, kita kayaknya ini bukan gue deh. Bukan yang biasa kita lihat. Jadi kita udah punya self control gitu. Kalau dari saya gitu. Nah, Mas, tadi kan kita ngomongin sekarang majalah gadis ketika Mas Hari yang sudah mengurus untuk mode dan kecantikan. Nah, ketika Mas Hari menangani itu, image apa yang ingin Mas Hari bentuk untuk majalah gadis itu? Sesuai namanya gadis, dan waktu itu kan gadis jadi pelopor. Jadi zaman itu gadis tuh bukan hanya mengadakan pemilihan gadis sampul, tapi juga pemilihan putri remaja. Nah, itu juga tuh yang bergengsi banget pada masa itu. Gitu di zaman itu ya. Jadi kalau berbeda, yang satu lebih fokus ke penampilan lahiriah, kecantikan, yang satu lebih kepada brain, kecerdasan gitu, smart. Nah, saya masuk ke ketika nanganin untuk pemotretan dan gadis sampul, ya saya juga memakai kriteria bahwa kalau bisa berwajah Indonesia. Karena kan kita walaupun di zaman itu zamannya bule ya, zaman awal-awal itu waktu mode berkembang kan orang selalu selera bule. Betul. Kalau model bule sukses. Iya, betul. Gitu. Nah muncullah wajah-wajah Indonesia kayak Mareta Artuti gitu ya. Kita cari pokoknya wajah-wajah yang ada Indonesianya. Yang penting di antara di atas semuanya itu adalah bahwa model-model di majalah gadis itu harus bisa menampilkan remaja, bagi potret remaja Indonesia. Jadi pakaian yang ditampilkannya itu harus pakaian remaja. Orang seumurnya gitu. Kan kita nggak bisa mendandani orang di luar jadi kelihatan dewasa, jadi kayak tante-tante, jadi kayak di luar usianya. Dan di zaman itu mencari pakaian remaja itu juga bukan yang gampang. Karena biar bagaimanapun secara bisnis orang yang berada di dunia mode merasa bahwa konsumen yang utama adalah orang yang pegang uang, ya ini ibu-ibu gitu. Nah, ya agak penuh tantangan sih pada di zaman itu. Tapi kan selain ya tantangan juga mencari busana yang pas untuk yang dikenakan oleh si model-model busana remaja,
Kemudian juga kan ada beberapa lulusan-lulusan dari FTN yang juga akhirnya berkontribusi di situ kan. Kayak ada Mas Itang Yunas, ada Mas Robi Tumnewi pada waktu itu kan. Eh, Ariwono, Ariwono, kemudian ada Keiko Napitupulu, ya, gitu, dengan rajut-rajutnya itu kan menjadi ciri khas juga kadang-kadang di majalah gadis kalau pakai rancangannya Keiko. Itu, nah, eh, cara Mas Hari memilih si busana yang akan dipakai ini selain mencari referensi dari majalah, apakah Mas Hari juga hunting gitu ke toko-toko? Nah, pada masa-masa itu kan tokonya nggak juga terlalu banyak kayak sekarang gitu. Iya, dulu orang masih berorientasi karena dulu beli baju belum ada seperti sekarang yang mau berkembang, banyak desainer, sosial media mempengaruhi influence begitu besar gitu, dan orang bisa beli online di mana aja. Saat itu membeli baju bagus itu kalau nggak di butik ya mesti pesan khusus bikin. Mall gitu. juga kan nggak banyak pada Iya. Paling apa dulu Gajah Mada Plaza, Gajah Mada Plaza, Ratu Plaza, Menteng Plaza, Menteng Plaza. Gitu. Jadi akhirnya kita pinjam dari butik. Cuman kan lama-lama ya kalau pinjam butik terus, masa sih kita promoin terus, jadi kayak kita jadi corong orang lain gitu betul. loh. Jadi akhirnya ya dulu kita ambil dari Blok M Plaza, itu Ratu Plaza, Fans 45, B18, Kontempo, Chris Gallery, Benetton zamannya Esprit itu. Zamannya itu kan Benetton dan semua orang kan, aduh kalau udah pakai Benetton atau Esprit itu kan aduh gaya banget dengan jam pop watch-nya itu kan Benetton gitu. Nah akhirnya itu juga sih salah satunya yang merasa saya. Dan Benetton kan masih adanya di Menteng Plaza kan, atau di Chris Gallery. Itu yang menantang saya untuk kemudian bikin baju. Aduh capek ya, saya susah mulu minta ke orang lain, mau nggak mau akhirnya saya bikin baju sendiri gitu, yang ready to wear, benar ready to wear. Tapi yang dan apa waktu baju yang yang dibuat oleh Mas Hari kan juga dipakai di dalam majalah gadis kan akhirnya. Oh iya, dipakai di dalam majalah gadis. Jadi sebenarnya saya beruntung banget, bos tuh baik, nggak apa-apa, padahal itu karyawan sendiri kan yang iya kan, tapi bisa berpromo di situ. Bahkan saya baju saya dipakai acara gadis sampul, show di hotel, ditonton oleh bos-bos pakai baju saya kan. Aku tuh ngeliat karena beberapa di edisi majalah gadis itu kan ada yang status by Hari Gunawan. Itu kan, dan bajunya tuh bagus-bagus gitu sebenarnya. Memang kalaupun Mas Hari bikin lagi saat ini mungkin masih bisa sih Mas. Karena bisa digabungkan untuk ke karena bajunya biasa-biasa aja, nggak aneh-aneh. Kenapa nggak diterusin? Ya sekarang saya masih ketinggalan sama kecepatan zaman sekarang, perubahannya saya belum terlalu bisa ngikutin. Seandainya nih Mas Hari sampai akhirnya bisa mengikuti zaman sekarang, mau bikin lagi nggak? Saya tuh senangnya sudah bikin pakaian cowok. Di Indonesia itu yang susah. Betul. Aku aja cari bajunya setengah mati. Karena susah, banyak itu pernah saya tulis ya mengenai pakaian cowok itu. Mencari pakaian cowok yang manly, yang nggak over the dress, itu nggak gampang. Ya. Itu kadang-kadang kan misalnya kita ngomong pakaian cowok itu, kalau cuttingnya nggak benar jadi kayak cutting perempuan. Betul. Pasang kancing aja yang satu ke kiri, satu ke kanan kan juga beda cuttingnya. Jadi banyak desainer bisa bikin pakaian perempuan, belum tentu bisa bikin pakaian laki. Cuttingnya cutting perempuan. Jadi waktu dipakai tuh cuttingnya cutting perempuan. Gitu. Nah, ini yang aku lihat ya di setiap baik halaman cover atau halaman model, Mas Hari memilih busana itu selalu tepat gitu. Misalnya untuk Ozzy seperti apa, untuk Thomas Jordi seperti apa, dan tidak overdress. Nah, kriterianya apa nih Mas? Maksudnya tuh, apakah Mas Hari harus tahu bentuk badannya, apakah Mas Hari juga harus tahu warna kulit, karena apa yang ada di halaman mode itu ataupun cover itu selalu bagus. Itu feeling sih sebenarnya ya. Feeling ya. Jadi kalau katakan lagi nih dalam tanda petik, kalau baju itu rada flamboyan, rada dandy, rada dalam tutut, kan kadang-kadang fashion agak feminin nih. Betul. Saya cari cowoknya yang lebih maco. Dibalik. Kalau cowoknya itu kurang maco, cute, jadi kayak perempuan kan. Nah pada masa itu kan model cowoknya juga terbatas Mas. Eranya Mas Hari.
kalau dilihat di majalah kan itu lagi itu lagi. Ya akhirnya itu lagi kan Ahmad, Henry, Henry, iya. Doni Damara Doni sempat, Damara, iya. ada sempat Ongki, kemudian ada sempat, ya adalah beberapa yang di situ gitu. Tapi susah kan pas masa itu. Iya. Iwan. Tapi kan Iwan agak cute, Mas. Lebih cute. Kan? Kalau yang lakinya tuh kan Doni gitu. Ya makanya kita sesuaikan ya. Kayak misalnya kita pemotretan cover, kalau yang lebih maco-maco kita pakaiin yang lebih t-shirt, lebih Ya. kulit. Aku ingat tuh cover yang Mas Hari tahun 91. Aku mau tahu apakah Mas Hari ingat yang edisi Oh Boy, Elmo. Oh ya, Elmo, Tang Yunas. Sama, iya saya yang bikin itu. sama tuh yang pakai kaos putih. Ya Denny Malik, Itang Yunas, Jeffrey Waworutu, sama Wina kalau nggak salah yang cewek. Iya. Gitu. Kalau saya seneng covernya agak sensasi-sensasi, makanya kayak gitu-gitu. Nah, Mas, ngomongin cover nih ya, ini kita udah ngomongin cover nih. Dari sekian banyak cover nih yang Mas Adi kerjain, mana yang paling favorit? Saya senang membuat sesuatu yang antara lain ya, yang eye-catching, break the ice. Jadi, saya bukan orang yang ahli dalam mengarah gaya, karena kalau mengarah gaya yang bagus-bagus tuh kayak Muara Bagja. Itu saya akuin bagus deh. Saya juga kagum gitu dengan karya-karyanya. Belakangan kayak Michael Konda juga bagus. Ya, Michael juga kiblatnya juga kelihatan dia ngarahinnya tuh bagus. Taste-nya internasional. Dia kayaknya ngikutin ke arah sana. Iya. Nah, karena saya belum sampai ke sana, karena itu kan kalau mereka kan memang latar belakangnya mengerti mengenai mode. Kalau saya kan semua learning by doing gitu. Tapi kan hasilnya bagus, Mas, walaupun learning by doing. Jadi saya coba buat sesuatu yang beda. Makanya cover-cover itu dibikin misalnya kumpulin macam-macam dari sampul dari berbagai gitu. Bikin sensasi, modelnya artis semua. Yang Lia, Ari Wibowo, Bucek Dep, naik motor Harley. Itu keren juga. Yang cover itu. Ya kayak gitu-gitu deh. Itu kan juga nggak gampang loh. Edisi yang Oh Boy juga kan itu. Itu bukan. Itu edisi cowok. Tapi bukan yang cowok yang pakai edisi cowok juga tapi tahun yang beda kan? Iya, yang beda. Apalagi Mas, lain yang itu? Ya, saya pilih yang biasa dikaitkan ya. Misalnya kayak saya pernah bikin Sarah Asari sama siapa tuh yang suaminya Pedro Carrascal. Enggak, suaminya disuarakan Arisya Saleh. Kan mukanya rada kayak eksotik kan? Iya. Bajunya saya pengen pakai Dian gitu. Oh, itu yang kayaknya cover ya? Yang cover pakai kalungnya gitu. Iya. Itu tahun 9, aku belum punya tuh majalahnya. Nah, berburu tuh. Itu kan warnanya etnik, tapi karena muka mereka karakternya kuat, jadinya ya kayak gitulah dimensinya. Nah, kalau yang paling menantang? Yang paling menantang ya itu kali ya, yang waktu pemotretan pakai motor ya. Yang motor. Karena bayangin kita nyari selebriti nyocokin jadwalnya nggak gampang. Terus pinjam motor Harley, nyari jaket kulit, modelnya Lia, Ari Wibowo mau Bucek Dep bertiga. Mereka naik motor bertiga. Foto di pinggir jalan panas-panasan, nungguin motornya datang gitu. Masih ingat Mas lokasi? Di seberang kantor. Oh, gitu. Itu kan kita cari lokasi yang kelihatannya kumuh ya, di jalan street, kelihatannya street. Oh, di depan kantor lah. Jadi yang tembok rusak-rusak itu apa? Legend itu ya. Nah, mungkin Mas Ari udah ngaji Femina Group, kemudian sudah jadi pembicara tamu juga di mana-mana, kalian dosen tamu. Sampai saat ini masih memperhatikan nggak majalah Gadis? Saya nggak terlalu memperhatikan, tapi sesekali saya masih lihat, saya masih ikuti Instagramnya. Karena kan sekarang udah nggak ada bentuk cetaknya kan? Iya, gitu. Tapi saya rasa masih tetap menarik ya. Karena sebetulnya salah satu poin yang istimewa dari Gadis Sampul sampai saat ini adalah Gadis Sampul itu banyak melahirkan orang-orang yang jadi besar, jadi selebriti Indonesia. Itu mulai dari Dian Sastro, Krisdayanti, Sutari, Andara Erlin, Nelly Manahutu, banyak sekali. Desi Ratnasari, Dewan. Nah, Mas, ngomongin Gadis Sampul ya, kan pemenang Gadis Sampul itu kan
akan membuka jalan mereka menuju ke dunia yang lebih luas. Pilihannya kan banyak. Mau jadi model, bintang film, pemain sinetron. Di kategori model sendiri, kan di model itu juga ada kategori kan. Mereka mau ke model yang mana? Ada beberapa kategori nggak? Jadi sebenarnya model itu kita ada dua model. Ada model catwalk model, ada foto studio model. Gitu. Bedanya gini, kalau catwalk model itu kalau catwalk model itu tinggi tubuh, proporsi itu lebih diperhatikan sama karakter. Gitu ya, karena dia akan jalan di catwalk. Dia akan memakai baju perancang-perancang internasional atau nasional yang tingginya harus di atas 170 supaya kelihatannya baju itu bagus sekali gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai catwalk model itu juga ada era-eranya, gitu ya. Ini sebagai input aja ya mengenai dunia model. Ya, biar orang-orang juga tahu lah nanti kan ya, yang tanya terjun ke dalam, kan kalau dulu kan model tuh dianggap bukan pekerjaan, bukan profesi. Ya. Padahal sebenarnya itu sebuah profesi kan. Nah, apa yang terjadi di Indonesia itu juga unik. Indonesia pertama kali kalau kita lihat dunia model itu lebih dicari bersama peragawat terkenal di ibu kota. Yang dijual modelnya malah bukan pakaiannya. Oki Asokawati, siapa. Jadi lucu gitu, dan kadang-kadang mereka juga menari-nari di catwalk. Ya, pose-pose. Aku juga sering dengar dari beberapa podcast yang aku nonton juga pada masa itu, peragawati model harus bisa menari. Nah, gitu. Jadi akhirnya kemudian masuk lagi ke era yang dicari yang bule. Ya. Karena bule lebih laku, karena lebih internasional lah, yang Indo-Indo laku gitu. Terus belakangan muncul lagi era di mana orang menyadari bahwa kita menjual pakaian, dan sampai sekarang ini kita menjual pakaian, kita bukan menjual model. Jadi era-era yang Linda Evangelista, Nobu Campbell udah lewat. Jadi mereka cari model-model biasa. Doku seri mereka di 4 supermodel ini ada di Apple TV nya. Oh, ada ya? Ada doku seriesnya mereka. Dan ternyata aku juga baru tahu bahwa yang kenapa mereka disebut the supermodel ya gara-gara Gianni Versace. Iya. Dibayar mahal, jadi selebriti mereka. Jadi pakaian-pakaian itu bukan pakaian yang utama. Dan sekarang lebih unik lagi. Yang dicari juga kan dulu ada figur yang kurus. Dulu dicari model dengan bentuk tubuh yang bagus karena apa? Karena ideal. Jadi kalau di catwalk itu orang merasa bahwa ketika dia memakai pakaian ini, dia akan tampil seperti ini. Model kan menjual citra. Gitu. Nah, belakangan kita lihat wajah-wajah Asia. Kenapa sekarang ini wajah-wajah Asia itu banyak sekali di mana-mana? Karena bisnisnya adalah di Asia. Jadi kalau dia pakai orang bule, orang Asia waktu lihat itu pasti pikir, ya itu bule, bagus. Belum tentu bagus di kita. Tapi kalau dia pakai orang Asia, orang jadi lihat juga, bagus loh. Dipakai orang Asia. Market sudah harus menyasar ke negara Asia. Dan sekarang makin wajah yang nggak terkenal, wajah yang biasa, jalan juga kayak buru-buru. Jadi kayak orang kayak kepratin jadi model sekarang jangan buru-buru. Di catwalk juga kita kalau kayak di show-show besar di luar, perancang-perancang sekarang juga udah mulai banyak model kan. Model Asia kan ada. Nggak boleh mereka lirik-lirik, senyum-senyum, pose-pose. Ada dari China, ada dari Indonesia pun juga sudah mulai banyak model Indonesia yang jalan di luar kan, di perancang-perancang. Dan kalau teknik jalannya kan yang semua straight aja, nggak ada straight gitu loh. Nggak ada yang dijual kan kayak nggak ada ekspresi, kayak cool, dingin, mau cepet-cepet aja. Karena yang jual bajunya. Betul. Gitu. Nah, kemudian ada eranya macam-macam lah ya. Ada era androgyny. Yang sekarang lelaki bisa pakai pakaian perempuan. Ya, itu banyak banget sekarang. Sekarang lebih banyak lagi. Jadi tergantung. Di Indonesia kan ada tuh si hari apa gitu. Iya, tergantung trennya. Nah, catwalk itu membutuhkan itu. Tapi kalau untuk menjadi foto model, nggak perlu tinggi. Yang penting dia itu cantik. Jadi kalau kita nilai model itu kan ada 3. Proporsi wajah. Proporsi wajah maksudnya gini, bibirnya nggak kegedean, hidung nggak kegedean, matanya nggak kecilan. Wajah, tubuh, badan. Jadi badannya bagus nih, pinggangnya bagus, panjang kakinya bagus. Karena model kan butuh kaki yang panjang jenjang, tinggi. Tapi wajah dan tubuh, proporsi ada orang yang wajahnya bagus dilihat, tubuhnya bagus, tapi digabung kepalanya ternyata lebih besar dari badannya.
Jadi proporsi wajah, dan tubuh. Nah, kalau foto model itu dibutuhkan kemampuan yang namanya fotogenik. Artinya orang itu kelihatan lebih menarik kalau difoto. Nah, untuk menjadi gadis sampul, karena dia banyak difoto untuk kehalaman yang lebih banyak close up, diutamakan wajahnya, kehalusan wajah dan kulit, proporsi wajah dan kulit, ekspresi. Makanya dibilang kalau foto mata jangan kosong. Iya. Gitu. Nah, Ya, suka jadi bahan bercanda tuh, ya. jangan kosong, harus diisi apa gitu. Jangan ngelamun, jangan kelihatan bodoh, gitu. Karena kan mata itu jendela hati ya. Jadi kita banyak bicara gitu. Nah, yang paling penting di antara semuanya menjadi model yang sukses adalah kita harus punya namanya attitude. Nah, sepinter apapun kita, sebaik apapun kita, tapi kalau kita nggak punya disiplin, nggak bisa bergaul, nggak bisa membangun networking, nggak bisa diajak bekerja sama, datang telat, baju yang harus kita bawakan kita nggak hati-hati karena itu kan baju mahal. Kita harus belajar menghargai kita punya klien dong, yang hire kita. Gitu, jangan udah pokoknya ini masih makan terus nanti tumpahan remah-remah, iya gitu loh, buka baju juga nggak hati-hati, lipstick gitu. Ya kayak gitulah model yang berhasil harus membangun yang bisa punya attitude yang baik. Nah, Mas Hari kan selama bekerja di majalah gadis pasti kan akan ikut serta dalam pemilihan gadis sampul sebagai pengarah gayang atau ya eksekutif lah untuk modelnya. Mas Hari memberikan input nggak ke dewan juri atau enggak? Enggak. Jadi maksudnya gini, dia ada tahapan yang sampai final, kita pilih sampai final. Setelah di final kita pakai juri tamu di luar. Jadi kalau yang awal-awal kita seleksi itu. Berapa finalis, semifinal, kemudian berapa final, semifinal, nanti setelah itu ketika malam finalnya baru pakai juri tamu. Nah, aku pengen tahu nih Mas, kan Mas Hari udah ngeliat segitu banyak remaja putri Indonesia yang ikut di gadis sampul, ada yang berhasil, ada yang sukses. Di antara sekian banyak gadis sampul yang Mas Hari ikut kerjakan, siapa yang paling Mas Hari favoritkan? Kalau dibilang favorit, sebetulnya masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri gitu. Tergantung, nggak bisa. Kalau saya tuh berusaha ngelihat, kita nggak boleh subjektif ya. Iya. Kita bekerja itu mau mewakili selera masyarakat. Kalau kita mau sukses kayak gitu. Kalau masanya itu memang zaman yang geri-geri yang cute, ya memang mau nggak mau yang kita harus cari yang seperti itu. Karena orang dibutuhkan, kan namanya cari idola, pengen jadi seperti apa. Kalau kita stick ke model itu aja, kita nggak bisa maju. Gitu. Jadi tergantung eranya ya. Ya, oke. Itu kayak Dian Sastro. Itu kan di era 2000. Iya, Dian Sastro. Di era 80-an siapa yang masalah di favorit? Yang bukan favorit lah istilahnya. Yang paling digemari. 80 siapa aja ya, saya lupa. 80. 87 kan dari awal kan. Ada Batari Karlinda, ada Monica Gunawan Nova. Ya menang Monica yang juara. Karena waktu itu lagi zaman Indo. Oh. Perpaduan Ceko dan Indonesia kelas banget. Ya. Udah ada Zara Catira di situ. Ya itu tergantung zaman makanya kembali lagi. Kayaknya 80 tuh, tapi waktu Monica Indo. Kemudian 88 kan Mareta. Ya kan? Kemudian 89 itu Terry, agak hitam juga kan? Iya. 90 ini kan unik. Dia punya tulang ini tajam, ininya naik. Jadi sebetulnya mencari model itu sekarang ini adalah yang sukses adalah orang yang punya karakter. Itu yang aku lihat di era 80 itu semua modelnya punya karakter. Dia nggak cakep, tapi dia unik. Betul. Itu yang aku. Nah, ketika mulai 92 ke sana, 92 terakhir kan 93 sama ya itu masih punya karakter tuh. Nah, aku ke sana kan aku udah mulai nggak ngikutin. Kayak kita lihat model sekarang kayak Kelly Tandiono. Nah, itu kan punya karakter. Asia. Tracy Trinita, mukanya Asia. Terus Gani. Iya. Gani kan wajah feminan. Iya. Kayak Kimi, pendek, rambutnya kayak jadi orang yang sekarang yang eye catching lah, sesuatu yang beda. Nah, itu. Aku yang lihat itu karena di era Mas Hari itu tuh benar semua mau untuk model Kenapa saya pakai Ozzy? Iya. Ozzy.
itu kan karakter banget mukanya Iya. Ozzy. Iya. Tania Vitale, keponakannya Iya. Harvey kan juga punya karakter. Makanya maksud aku, Mas Hari itu tahu gitu apa eh, model ini nih mana yang punya karakternya kuat sehingga itu yang bagus banget. Itu yang aku suka waktu era itu. Tapi begitu 92 93 setelah Ersa deh, Ersa kan 93. Nah 94 tuh aku udah mulai nggak ngikutin lagi karena ya, satu memang udah mulai nggak baca, kedua juga memang karakter mukanya udah mulai seragam tuh, yang imut, girly. Nah waktu dia sih yang agak beda. Jadi kalau saya juga mungkin kepengaruh karena sering lihat referensi majalah luar ya, misalnya Elle gitu, Vogue. Kalau kita perhatikan kan ada era yang kebanyakan modelnya bule. Ada era lagi zamannya model hitam. Gitu. Nah, zamannya hitam berarti sekarang lagi butuh karakter-karakter yang unik. Ya kayak lihat PBB. Ya, gitu. Jadi kita ikutin tren itu aja sih sekarang. Jadi patokannya ngikutin tren aja. Internasional. Oke. Nah, ini kan mau mulai lagi nih Mas jadi sampul nih setelah sekian lama. Apa yang Mas Hari inginkan dari jadi sampul 2020? Saya sih berharap bahwa Gadis Sampul masih bisa menjadi barometer. Karena remaja sekarang itu pengen sekali namanya jadi beken. Jadi beken, inseng, dan gadis ini kan menawarkan. Dulu masih banyak majalah remaja. Ada mode, ada aneka yang sekarang itu Ada nona. ada hai, ada apa yang menawarkan kesempatan mereka untuk menjadi cover boy, cover girl, jadi sampul, model apa segala macam. Tapi dengan yang tutupnya banyak media-media yang offline, sekarang online semua, dan mereka banyak yang nggak meneruskan, kesempatan mereka banyak diandalkan pada gadis. Tapi kan nih, kan zamannya ini kan sudah zaman sosial media. Orang untuk kesempatan orang untuk menjadi terkenal itu juga gampang banget. Gimana teman menghadapinya? Untuk majalah gadis nih, menghadapi sosial media yang banyak yang ini bisa gampang membuat orang terkenal. Jadi terkenal itu bisa dengan dua cara. Kita dengan membuat sendiri, Ya. usaha sendiri dengan sosial media kita, dengan kita nembeng popularitas. Misalnya gini deh, kamu jadi desainer, kamu mau terkenal, kamu punya caranya apa? Kamu promoin diri kamu sendiri lewat sosial media kamu, usaha kamu sendiri. Tapi cara yang lebih cepat apa? Kamu taruh baju kamu di tempat department store yang terkenal. Berarti kamu nebeng popularitas itu lebih gampang kan? Betul. Orang datang ke sana bukan karena kamunya, karena tempat itu. Gitu. Nah, ini kayak sekarang yang sering banyak terjadi. Instan. Jadi nggak punya karakter pun, kadang-kadang juga ya ngikut aja apa yang terjadi di pasar. Kalau kita kadang-kadang lewat media ada baiknya. Karena kadang-kadang, ini nggak semua begitu ya. Tapi namanya orang punya godaan. Kadang-kadang namanya orang, kalau dia udah mulai begitu dan terkenal banyak follower, dia merasa sombong. Betul. Karena dia yang membangun itu dari awal ceritanya. Nah yang enak-enak kok kamu ini. Tapi kalau kita bekerja lewat kerjasama dengan media, ada orang yang mengingatkan. Karena media itu punya sensor loh. Kalau modelnya itu attitude-nya nggak baik, membawa citra buruk pada majalah, dia nggak bakal muat. Betul. Jadi kita yang bekerja di majalah sedikit banyak juga selalu berusaha mengajarkan kebaikan dalam bersikap pada model-model kita, benar nggak? Betul. Kalau yang ada kita tegur, itu sebenarnya proses belajar. Betul. Jadi kan mereka juga di karantina, dan di dalam masa karantina itu kan mereka diajarkan bagaimana berperilaku, bagaimana berbicara, sehingga bisa menghargai orang. Karena sebagai model kerja kan nggak sendiri, ada teamwork, gitu. Ada pengarah gaya, ada juru make up, ada fotografer. Gitu. Dia juga harus bisa menghargai orang-orang itu kan. Iya, bayangin coba kalau dia mau sendiri, make upnya sendiri, dia mau begini. Tapi kalau kita delegate kerja sama orang, kan dia bilang, oh kamu nggak bagus, lebih bagus begini. Dia bisa mau mendengarkan orang lain. Betul. Karena kan kita kan sebenarnya harusnya rendah hati. Makin banyak orang yang memberi input ke kita, kan untuk kebaikan kita lebih baik. Betul. Karena belum tentu kita bisa melihat diri kita dengan baik. Nah, kemarin kan aku juga sempat lihat tuh Mas Hari datang di acara lintas generasinya reuni majalah gadis tuh. Mas Hari kan ketemu tuh dengan berbagai angkatan tuh. Apa yang Mas Hari lihat di mereka? Ya, saya bangga aja ya.
karena banyak dari mereka itu udah berhasil. Masih ingat sama Mas Ari? Masih ingat Angkatan lama pastinya. nama ya Yanti segala macam, apa Desi gitu, mereka negor duluan apa. Ya masih ingat Bang. Karena waktu zamannya Krisdayanti pun juga masih eranya Mas Ari. Karena saya ya Krisdayanti gitu, masih di zaman saya. Desi juga masih ingat. Saya bilang masih ingatnya Des. Dulu kamu selalu datang ke kantor ditemani nenek kamu. Dari Ya, Sukabumi dia- jauh-jauh ya, kan. gitu. Ya kita banyak nostalgia lah cerita-cerita yang lama. Tapi memang seru sih Mas. Maksudnya eranya itu memang ya bisa diakui kan pada masa itu gadis memang ya mudah-mudahan sampai saat ini gadis masih seperti tadi Mas Ari sampaikan bahwa masih menjadi barometer untuk remaja putri Indonesia untuk meningkatkan eh, pengembangan diri mereka. Jadi sebetulnya gadis itu kan juga berusaha untuk apa ya? Karena remaja ini butuh loncatan dan bukan hanya menjadi model. Kita pernah pakai juri itu dari orang film, sutradara film terkenal. Ya, Gitu aku kan. ingat tuh. Karena memang kan model ini bisa jadi loncatan karena popularitas dia lebih memudahkan dia ketika berkarir menjadi penyanyi, menjadi bintang film, Desi kan sukses ya, tuh. jadi model iklan gitu loh. Desi kan begitu dia juara di 88 kemudian iklan layar iklan cetak, kemudian dia bermain di sinetron, kemudian Ya. layar lebar, kemudian dia sekarang jadi anggota lompatan karir yang ada juga yang jadi pengusaha, Ya. banyak kan. Terus pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi saya buat durasinya nih terbatas. Mas Hari, terima kasih banget sekali lagi. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau aku undang lagi, boleh ya Mas ya? Silakan. Nah, teman Jenggun, inilah obrolan saya, kisah saya hari ini bersama Mas Hari Gunawan. Terima kasih.